Bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya boleh digabungkan dengan doa istiftah wajhatu atau tidak. Di masyarakat kita ini digabung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Padahal Pak, kalau Bapak periksa tuh ya dalam kitab-kitab hadis, Bapak akan dapatkan sebetulnya itu dua hadis yang berbeda. Jadi yang benar bagaimana? Jadi kalau kita mau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dah titik sampai situ saja. Kalau Bapak mau mengucapkan wajhatu, baca wajhatu saja. Tapi ingat, wajhatu itu jangan hanya sampai kepada wa ana minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan bermaksud mencari-cari kesalahan orang, tetapi kalau memang salah harus kita ingatkan. Orang itu atau Ustadz Abu Yahya itu berani mengkritik amaliyah bacaan banyak orang bahwasanya kalau takbiratul ihram itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai inni wajjahtu sampai wa ana minal muslimin. Itu kan dibaca semua orang. Nah, anggaplah seperti itu. Dibaca banyak orang, mayoritas orang. Dia berani menyalah-nyalahkan itu. Lalu kenapa saya tidak berani menyalah-nyalahkan dia? Dia salahkan hal itu di depan orang itu. Apa kesalahannya? Yang pertama, tidak boleh menggabung dua riwayat. Walaupun tidak bicara halal haram, tapi narasi tidak boleh. Kalau diucapkan oleh seorang ustadz, berarti kan didengarnya oleh masyarakat awam, oh berarti ini salah gitu. Bahkan dipertegas oleh dia bahwa yang benar adalah, berarti yang itu salah. Kalau yang benar adalah, kalau mau baca kabirau, kabirau saja tanpa disambung dengan wajhatu. Kalau baca wajhatu, wajhatu saja tanpa disambung dengan kabirau. Yang benar seperti itu. Berarti seolah-olah selama ini yang dikerjakan kita itu salah. Maka kita jelaskan kepada dia, Ustaz gitu. Makanya kalau membahas fikih jangan ngotot pakai hadis. Nggak layak gitu ya. Baca kitab-kitab fikih itu sebetulnya bagaimana menyikapi banyak redaksi hadis Nabi tentang doa iftitah. Ada yang baca ini wajhatu, ada baca yang kabiro, ada yang baca Allahumma ba'idni. Lalu bagaimana ini penerapannya? Apa nggak boleh dia gabung-gabung harus satu-satu? Apa seperti itu gitu? Baca. Jangan seenak jidat ngomong nyalah-nyalahkan orang. Itu satu ya. Nanti kita bantah itu. Yang kedua, kalau ada orang baca ini wajhatu atau wajhatu, jangan berhenti di wa ana minal muslimin, tapi harus terus. Ini kan ucapannya Ustaz tadi itu kan. Jadi seolah-olah kalau baca sampai wa ana minal muslimin itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya Ustadz Badrus itu ketika ditanya bagaimana orang membaca iftitah kabira walhamdulillahi katsira disambung dengan wajhatu, dijawab pakai kitab fikih. Ini dalam kitab fikihnya. Qala Ibnu Sabagh ini adalah ulama ashab madhab Syafi'i. Jadi ini pengemban madhabnya Imam Syafi'i. Fa in kana munfaridan ata bijami idzalika. Kalau dia itu sholatnya sendirian maka bacalah semua doa iftitah itu. Wa in kana imaman, tapi apabila dia sholatnya menjadi imam, atabihi, maka juga baca semua itu. Illa ayyakuna fi dzalika masyaqqatun alal ma'mumin. Kecuali kalau misalnya dia baca itu kan lama sholatnya, nanti memberatkan makmum, maka jangan. Jadi perhatikan, seruan utamanya itu adalah dibaca semua, karena semua berasal dari Nabi. Cuma kalau sekiranya ini mengganggu makmum, maka sebaiknya jangan dibaca semua. Alasannya jangan dibaca semua bukan tidak boleh menggabung hadis. Jangan ngomong hadis enaknya, tetapi karena masyakot kepada yang ikut kepada kita. Di kitab lain dijelaskan kalau makmumnya sepakat mengizinkan boleh-boleh saja, sehingga doa iftitahnya lama. Kemudian, waqala Tabari. At-Tabari berkata fil Oddah dalam kitabnya Al-Oddah, wal mustahabbu, ini lebih jelas ya. Dan yang mustahab adalah, sudah dibilang ulama At-Tabari bilang mustahab, Badrus Salam kok bilang nggak boleh. Ya tuh. Apa yang mustahab kata dia? Ayyakulah, yaitu berkata siapa orang yang sholat itu atau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiyah ila akhirih. Ini kan jelas-jelas digabung Badrus. Setelah baca kabira dia baca wajjahtu, itu ucapannya At-Tabari, orang yang lebih paham dari ente tentang hadis ini. Jangan lalu ente mau tanya lebih paham mana Tabari dengan Nabi Muhammad. Jangan-jangan gitu lagi. Bukan. Inilah ulama fikih merumuskan hadis. Jadi Ustaz Badrus harus begitu, harus baca kitab fikihnya. Jangan ngotot-ngotot pakai hadis, kacau ya. Jelas-jelas apa yang kita amalkan itu, kabira walhamdulillahi katsira sambung dengan wajhatu, itu dicontohkan oleh ulama. Itu ada bendungan teorinya, yaitu boleh mustahab digabung semua. Tetapi kalau tidak digabung semua pun digabung dua saja juga boleh, mustahab juga, kan seperti itu. Wa qala Abu Hanifah yustahabu ayyakula akiba at-takbirati subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla tanauka la ilaha ghairuka. Rawathu Aisyatu anin nabiyyi thumma yaqra'u
Waqad istahabba jama'atun min ashabina ayyajma'a baina hadza wa baina ma rawahu Syafi'i an Ali bin Abi Thalib anin Nabi wa huwa madhabu Abi Yusuf. Dan ada juga sebagian besar dari ashab madhab Syafi'i. Sekali lagi karena di sini adalah madhab Syafi'i, maka ini ashabuna ya ashab madhab Syafi'i. Mengatakan bahwa disunnahkan atau mustahab menggabung bacaan yang dipakai oleh Imam Hanafi ini, yaitu subhanakallahumma, digabung dengan apa yang diriwayatkan atau apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i, yaitu wajjahtu. Jadi sama-sama menggabung, tetapi komposisinya berbeda gitu. Yang tadi kabirau dengan wajjahtu, ini tabarokah dengan wajjahtu. Wa huwa madhabu Abi Yusuf, dan ini adalah madhabnya Abu Yusuf. Bukan hanya Abu Yusuf, banyak ulama lain yang berpendapat semacam ini. Nanti kita sebutkan di bagian berikutnya. Ini dari kitab Al-Mawsu'ah. Ats-tsalitsu, artinya cara membaca doa iftitah yang ketiga. Madhabu Abi Yusuf sahibi Abi Hanifah, adalah madhabnya Abu Yusuf yang merupakan temannya Abu Hanifah. Wa jama'atun minasy-Syafi'i, dan juga segelompok golongan dari ulamanya madhab Syafi'i. Minhum Abu Ishaq Al-Marwazi, seperti Abu Ishaq Al-Marwazi, wal Qadi Abu Hamid, dan juga Qadi Abu Hamid, wa huwa ikhtiyaru Al-Wazir ibni Khubairah, dan itu adalah yang dipilih oleh Al-Wazir ya. Min ashabil Imam Ahmad. Ini lintas madhab ya. Apa itu? Ayyajma'a bainas sighataini, yaitu membaca doa iftitah mengumpulkan dua bentuk redaksi. Jelas kan? Masih kurang apa lagi itu? Ini disalah-salahkan oleh Badrus Salam. Contohnya subhanakallahumma wa bihamdika wa wajjahtu wajhiyah. Jadi subhanakallahumma yang riwayat Sayyidah Aisyah itu disambung dengan wajjahtu yang riwayat Sayyidina Ali. Itu kan jelas. Bahkan ini yang menarik, wa nasabahu sahibul insafi ila Ibnu Taimiyah. Bahkan yang mengarang kitab Al-Insaf, yaitu Imam Al-Marwazi, madhab Hambali, mengatakan itu adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah justru. Ibnu Taimiyah kan guru besar mereka itu. Entah kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa disalah-salahkan. Hada ya. Waqad istahabba an-Nawawi, nah ini juga. Dan menurut Imam Nawawi, atau Imam Nawawi sudah menyatakan itu mustahab gitu ya. Apa aidan juga ya, ayyakunal istiftahu bimajmu'i as-sighawi. Bahkan kalau kata Imam Nawawi itu yang disunahkan itu doa iftitah itu dengan mengumpulkan sigot-sigot itu. Bentuk-bentuk itu dikumpulkan semua gitu. Dijadikan satu gitu. Kulliha, semuanya ya. Liman shalla munfaridan, bagi orang yang sholatnya sendirian. Sama dengan yang tadi itu. Walil imami, dan juga sunnah bagi imam mengumpulkan sigot-sigot itu, apalagi cuma dua, baca itu semua. Tetapi bagi imam ada catatannya, idza adzina lahu al-ma'mum, apabila makmum mengizinkan. Jadi ketika ada larangan menggabung, itu masalahnya adalah daf'u al-masyaqqah lil makmum. Tidak boleh kita menyusahkan makmum. Nah, yang ini adalah kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Biar jelas, tadi kan disebut-sebut katanya Imam Nawawi mengatakan sunnah mengumpulkan bacaan-bacaan itu. Sekarang kita buktikan langsung dalam kitabnya. Babu ma yaquluhu ba'da takbiratil ihrami, adalah bab tentang apa yang dibaca oleh orang yang sholat setelah dia melaksanakan takbiratul ihram, berarti doa iftitah ya. Itu gampangnya seperti itu. I'lam annahu qad ja'at fihi ahaditsu katsiratun yaqtadi majmu'uha ayyakula. Ketahui bahwa banyak sekali hadis-hadis yang datang tentang bacaan doa iftitah, di mana kalau dikumpulkan menjadi seperti berikut gitu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaika ya. Kemudian apa komentarnya Imam Nawawi tentang hal itu? Faslun hadza ma warada minal azkari fi du'a tawajjuhi. Ini apa-apa yang tertuang dalam hadis tentang doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu maksud di sini adalah doa iftitah itu. Fayustahabbu al-jam'u bainaha. Maka disunahkan atau mustahab untuk mengumpulkan di antara ha itu adalah kepada al-azkar, bacaan-bacaan itu. Jadi semuanya. Makanya masuk akal dalam kitab Al-Mawsu'ah itu siwawuh bahasanya itu Imam Nawawi menyunahkan mengumpulkan semua bentuk. Kalau di sini cuma disebutnya al-azkar, maka dhamirnya ha. Al-jam'u bainaha kulliha, dikumpulkan semuanya itu. Liman shalla munfaridan, kalau sholatnya sendirian. Benar berarti ya, seperti dalam Mawsu'ah tadi. Walil imami, dan juga bagi imam, idza adzina lahul makmumu, apabila makmumnya mengizinkan. Al makmumuna ya, makmum aja berarti. Fa amma idza lam ya'danu, kalau sekiranya makmumnya keberatan lama kalau dibaca semua lahu kepada imam, fala yutawwilu alaihim, maka tidak boleh dia mempanjang-panjangkan, tidak boleh dibaca semua. Bal, akan tetapi ini yang menjawab Ustadz Badrus Salam bagian kedua juga. Apa katanya? Yaqtasiru ala ba'di dzalika, meringkas saja, membaca sebagian saja. Jadi kalau memang tidak memungkinkan maka dibaca sebagian saja. Terus bagian kedua tadi Badrus Salam mengatakan kalau baca ini wajjahtu atau wajjahtu, jangan berhenti di wa ana minal muslimin, tapi harus terus.
Coba simak apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Wa hasunah, dan baik, iktisaruhu, meringkasnya. Artinya kalau meringkas itu sebaiknya seperti apa, atau ringkasan yang baik itu seperti apa, gitulah gampangnya. Ala wajjahtu wajhiyah ila qaulihi minal muslimin, yaitu membaca wajjahtu wajhiyah saja sampai minal muslimin. Jadi klaim Badrus Salam bahwa kalau baca ini wajjahtu itu jangan berhenti sampai minal muslimin itu adalah klaim yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi tegas mengatakan bahwa dibaca semua silahkan, baik, mustahab. Kalau mau sempit, mau iktisor, maka sebaik-baiknya iktisor atau iktisor yang baik itu dari wajjahtu sampai wa ana minal muslimin. Itu ucapan Imam Nawawi. Terus kamu bantah atas dasar apa, Badrus Salam? Ya. Terus kamu mau bilang memangnya lebih pintar mana Imam Nawawi dengan Nabi Muhammad? Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengerti apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.